Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ziat abanal azan inna lagufur sakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabi amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz tadi selaku pemateri pada sore hari ini, yang kami hormati para peserta barbecue pada sore hari ini yang telah berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Baik, yang pertama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersua melalui Zoom meeting pada agenda barbecue, belajar bersama Al-Quran. Shalawat dan beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Angga Rifki Hadianto dari anggota komunitas PKCQ yang berada di Pulau Kundur. Halo, cek. Suara saya kedengaran? Ya. Oke. Putus ya kayaknya, enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara Angga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah. Ma ba'du. Yang saya hormati moderator kita pada sore hari ini, teman kami saudara Angga Rifki Hardianto yang makin kece kelihatannya, dan teman-teman kami sekomunitas pemuda Kundur Cinta Al-Quran, dan ayah bunda kakak abang yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seperti biasa kita untuk memulai pertemuan pada hari ini, kita mulai dengan tahsin Al-Quran dulu ya. Tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Untuk sekarang sampai surah
At-Tariq ayat ke-86 ya. Surah At-Tariq, surah ke-86, ayat ke-12 dan 13. Benar enggak, Aisyah? Iya benar Ustaz. Oke, benar. 12 sama 13. Oke, sebelum memulai tahsin, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan bertawasul dengan menggunakan surah Al-Fatihah, kita diberikan kemudahan dalam menjalani urusan kita, di setiap urusan kita diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu bisa membaca Al-Qur'an, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita sehingga kita mudah, tidak hanya mudah dalam membaca Al-Qur'an tapi dimudahkan juga, diringankan juga dalam mengamalkan isi Al-Qur'an. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita buka surah At-Tariq. Surah At-Tariq, surah ke-86, ayat ke-12 dan ke-13. Surah ke-86, ayat ke-12 dan ke-13-nya. Oke, ayat ke-12. Mungkin Bunda Ernawati Selamat boleh membacakannya, ini yang ke-12. Ya Ustadz, boleh. Alhamdulillah. Ayat ke-13-nya mungkin boleh Saudara Abdul Muin atau Ayah. Boleh. Oh, nggak dijawab. Berarti Saudara Rahmat Hidayat boleh. Insyaallah siap. Oh, insyaallah. Baik. Ayat ke-12 dan ayat ke-13 ya. Oke, silakan Bunda, ayat ketiga, ayat ke-12-nya Bunda. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi dzatis sad. Oke. Wal ardi dzatis sad. Itu ada ain di belakangnya ya Bunda. Iya. Di apa? Lebih dijelaskan lagi. Mohon izin saya mengoreksi nih Bunda. Lebih dijelaskan lagi ainnya. Karena kalau huruf mati di belakang itu ada huruf sukun di belakangnya harus didengarkan. Kalau enggak kedengaran huruf yang sukun itu nanti bisa berubah maknanya. Jadi ada yang kurang gitu dari kata-kata itu. Jadi harus dibunyikan. Wal ardi dzatis sada. Sada. Ain. Wal ardi dzatis sada. Ainnya ya saja. Ustaz, ainnya ya. Ya Bunda, ainnya. Wal ardi dzatis sada. Coba sekali Bunda. Iya. Boleh. Wal ardi dzatis sada. Iya, begitu Bunda. Oke, alhamdulillah. Ya, saya bacakan ulang, kita baca ya Bunda. Saya bacakan ulang, kita baca sama-sama ya. Wal ardi dzatis sada. Wahid ithnani thalathah. Wal ardi dzatis sada. Oke. Ayat ke-13-nya. Silakan tadi yang Saudara Rahmat Hidayat ya. Abang Da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innahu laqawlun fasl. Pas. Ya, oke. Innahu laqaulun fasl. Lamnya agak kurang kedengaran itu. In saya mohon izin itu ya, menambahkan sedikit. Tadi udah bagus kok bacaannya. Cuman lamnya agak kurang kedengaran gitu. Lam Baik, sukun di belakangnya. Innahu laqaulun fasl. Ada kayak mau nyebut lam gitu. Innahu laqaulun fasl. Silakan, Bang. Sekali lagi. Coba. Halo. Saudara Rahmat Hidayat, boleh diulangi sekali lagi? Innahu laqaulun fasl. Oke deh, bareng-bareng. Bareng-bareng kita ya. Wahid, ithnani, thalatha. Innahu laqaulun fasl. Iya. Lamnya didengarkan. Oke. Oke gitu. Nah, jadi untuk catatan hari ini itu aja ya. Ayat ada setiap huruf yang di belakang yang walaupun dia itu disukunkan tapi harus tetap didengarkan makhrajnya. Kayak idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu harus ada hanya. Karena apa? Kalau kita nggak bunyikan hurufnya itu, mending dia tidak ada sama sekali gitu. Kalau dia tidak ada sama sekali berarti artinya beda, artinya berubah. Jadi harus perlu dibunyikan yang huruf belakangnya itu walaupun dia dihukumi sukun karena terletak di akhir ayat. Oke, mungkin itu dari saya untuk tahsidnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Ustadz yang telah membacakan dan mempelajari surat Quran Al-Tariq ayat 12 sampai ke 13. Baik, di sini saya mengajak para peserta untuk menghidupkan kameranya masing-masing karena telah masuk pada sesi dokumentasi. Kepada peserta, mohon dihidupkan kameranya masing-masing. Baik, sudah semua nampaknya. 1, 2, 3. Ganti gaya, jempol, jempol, jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki pada materi hari ini yaitu meneladani sifat kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kepada pemateri kita Bang Ustadz Yunizar, dipersilakan. Oke. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Angga. Baik, saya nggak pakai mukadimah lagi ya, langsung aja ke intinya. Karena tadi udah dibuka dari awal, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ya. Jadi saya mulai seperti ini. Ayah, bunda, kakak, abang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini ada 2 sumber penerangannya. Ya, yang alamiah yang Allah ciptakan. Yang nggak tahu kalau diukur wattnya berapa watt saya nggak tahu. Lampunya. Apa dia? Matahari. Kalau siang hari kita diterangi dengan matahari. Kalau malam kita diterangi dengan bulan. Ya gitu ya.
Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah ke-25 ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan. Surah ke-25 surah Al-Furqan ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang penciptaan bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan gugusan-gugusan bintang wa qamaran munira, dan bulan sebagai penerang. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan matahari. Ayat 71 ayat ke-16 surah ke-71 ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah lah yang telah menjadikan matahari sebagai pelita, sebagai penerang bagi bumi. Nah, di sini ada catatan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cahaya bulan di dalam Quran surah ke-25 ayat 61 tadi dengan menggunakan kata muniro wa qamarum muniro, menciptakan bulan yang terang sebagai penerang. Muniro ini ya, sifat cahaya bulan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kata muniro, penerang. Kita lihat di ayat matahari, yang matahari tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan matahari itu sebagai penerang dengan kata-kata wa ja'ala asy-syamsa siraja. Siraja, dan matahari yang berfungsi sebagai penerang, sebagai pelita, sebagai penerang bagi dunia. Siraja. Jadi kalau untuk matahari pakai siraja, kalau untuk bulan pakai muniro. Tapi di satu ayat di dalam Quran surah ke-33 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu orang. Satu orang ini digambarkan dengan dua sifat cahaya ini sekaligus. Sifat bulan dan sifat matahari. Pasti luar biasa. Nah, kita lihat di dalam Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Dan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak orang kepada agama Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajam muniro, dan beliau itu sebagai penerang. Sirajam muniro, digabungkan cahaya bulan dan matahari ditempelkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, seorang pakar tafsir di kalangan sahabat. Beliau sangat terkenal ya Bu, karena beliau salah satu sahabat junior Rasulullah SAW. Pada usia muda sudah menjadi ahli tafsir yang gemilang, luar biasa. Orang-orang ulama tafsir pasti merujuk ke beliau. Pasti kalau dalam menafsirkan ayat pasti ada merujuk ke beliau. Jadi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Luar biasanya beliau. Beliau sampai dijuluki turjumanul Quran. Sampai dijuluki Bahrul Ilmi, lautannya ilmu. Saking luar biasanya beliau. Kalau saya nggak salah, beliau wafat tahun 68 Hijriah. Jadi bilang apa sama Rasulullah SAW? Dia didoakan bahkan pas masa hidupnya Rasulullah SAW mendoakan dia karena alimnya itu. Jadi Rasulullah SAW pun mendoakannya, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama. Wa'allimhu at-ta'wil. Dan pahamkanlah dia dan berikanlah ia pengetahuan tentang menafsirkan Al-Quran. Sampai didoakan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas ini mengatakan, aku tidak menemukan di ayat manapun, di dalam ayat manapun, di dalam Al-Quran maksudnya, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas kehidupan seseorang, melainkan di satu ayat.
di Quran surah 15 ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi hidupmu, demi umurmu. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Mereka itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Poin kita di la'amruka. Allah bersumpah dengan kehidupan dia. Dengan kehidupan beliau ini. Saking agungnya manusia ini. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau luar biasa. Ini yang sampai tersambung ke Adnan ya. Sebenarnya ada yang sampai nasab beliau itu yang sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di situ, sampai Adnan. Tapi pakar sejarah, para ahli sirah, para ulama sejarah mengatakan bahwa yang paling sahih itu yang sampai Adnan. Ada yang sampai Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang paling sahih yang riwayat secara menurut pakar sejarah adalah sampai Adnan. Oke. Itu mulianya manusia ini. Nasab beliau mulia, akhlaknya mulia, pribadi beliau mulia, luar biasa. Nasabnya tadi, lihat orang-orang yang Hashim itu bukan orang sembarangan, Hashimiyah. Beliau yang pertama kali membuka perdagangan penduduk Quraisy dari kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Di Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-shayf. Beliau itu pertama kali yang membuka perdagangan itu, sistem perjalanan perdagangan itu setiap setahunnya. Jadi setahun 2 kali masyarakat Arab itu dulunya setahun 2 kali melakukan perjalanan perdagangan. Yaitu pertama kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syria. Ya gitu. Ke Syria, ke Syam. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi itu untuk baru Hashim. Makanya kalangan keturunan Nabi Muhammad SAW itu dibilang Bani Hashimiyah. Disandarkan ke beliau namanya. Karena beliau ini orang terhormat. Terus ke Fihr. Fihr itu siapa Fihr? Fihr itu nama aslinya Quraisy. Nama lainnya adalah Quraisy. Nah, ke nama beliau inilah dinisbatkan nama penduduk Arab pada itu. Anak cucu cicit dari Quraisy inilah dinamakan Bani Quraisy. Jadi Rasulullah SAW juga orang Quraisy, Arab Quraisy. Arab Quraisy juga terkenal pada saat terkemuka. Jadi bukan orang sembarangan, beliau secara nasab ya, apalagi secara akhlak, secara fisik, kita lihat fisik. Kuat Rasulullah SAW, kuat. Fisiknya sempurna, perawakannya sempurna. Kita bisa cek di dalam kitab kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Beliau di dalam kitab tersebut ada sebuah mencantumkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ciri rambut beliau tidak lurus dan tidak bengkok. Ikal, kalau bahasa kita ya, ikal, bergelombang. Tapi enggak keriting, tapi enggak lurus juga, sedang-sedang. Itu. Terus yang kedua, mata beliau kalau yang putih itu putih sekali. Kalau yang hitam, hitam sekali. Apa lagi? Dada beliau bidang. Tinggi tidak terlalu tinggi, rendah tidak terlalu rendah. Artinya beliau ini tinggi, cuman tingginya yang enak dilihat gitu, pas tingginya. Enggak terlalu tinggi juga. Kan kadang ada yang tinggi kali kan agak aneh kita ngelihatnya kan. Nah, tapi ini tinggi beliau pas gitu, tinggi ideal. Pas dengan badan, dengan postur badannya.
Beliau kalau dipanggil, nggak pernah itu kalau dipanggil, hei Muhammad. Nah, kenapa? Nggak ada gitu. Tapi kalau Rasulullah dipanggil pasti, hei Muhammad. Ya ada apa? Langsung mengarah ke beliau. Langsung menghadap ke orang yang memanggilnya, seluruh badannya. Nggak leher aja. Oh sekarang kan anak sekarang kan, oh, itu jauh sekali anak sekarang. Habis main game misal, game. Dipanggil ibunya, nak bantu. Ya mas sebentar lagi. Nah, itu kan udah jauh dari ada. Padahal nih, ibunya udah lewat di depan, udah minta apa, tapi masih tetap sibuk dengan gamenya atau apa. Itu kan problem kita zaman sekarang. Kalau Rasulullah SAW enggak. Beliau mencontohkan. Kalau menunjuk itu nggak pernah dengan satu jari, pasti dengan 5 jari. Pergi. Ditunjuk. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta Selatan misalnya. Arah ke Jakarta Selatan mana? Oh ke sana Pak misal. Arah ke Lebak Bulus kemana? Oh ke sana. Kayak gitu misalnya. Jadi ditunjuk secara itu. Langsung beliau menggunakan semua jarinya. Jadi secara akhlak beliau luar biasa, secara fisik juga luar biasa, kuat. Jangan dikata nggak kuat. Kalau Nabi itu diberi keistimewaan ya, memang mereka diberi kekuatan. Ada yang mengatakan satu orang Nabi itu dikasih kekuatan 10 orang manusia biasa. 10 orang manusia. Satu Nabi. Kuat mereka, para Nabi. Rasulullah SAW juga kuat, bukan main. Bahkan para sahabat itu, banyak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat kalau perang terbiasa mereka itu berlindung dengan Rasulullah SAW. Kalau terdesak, Rasulullah SAW itu kuat. Pernah satu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan lagi gulat gitu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kuat, ayah bunda sekalian, luar biasa. Salah satu anak muda, beliau anak muda, kalangan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali memeluk Islam di kalangan anak-anak. Nah ini Ali bin Abi Thalib, cerdas juga, dan beliau kuat. Beliau selalu jadi, kalau adat perang Arab dulunya kan ya, kalau di pasukan ada pasukan belakang, ada beberapa orang yang di depan pasukan itu yang untuk bertanding duel 1 lawan 1 dulu. 4 orang atau berapa gitu. Kalau dulu gitu, kalau ada perangnya. Jadi diutus, salah satu yang sering jadi utusan pasukan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib nggak pernah kalah dalam hal itu. Nah, gulat juga beliau kuat. Gulat beliau selalu menang. Kalau bukan gulat yang kayak di TV-TV gitu ya, pakai apa, buka aurat segala macam, tinggal apa ya, bukan kayak gitu gulatnya. Jangan dibayangkan gulat gitu. Gulatnya itu gulat yang tutup lah. Cuman ya kayak gitu, bergulat. Memang ada tradisi Arab seperti itu dahulu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini juga nggak kalah pas itu lagi bertanding di laga gulat ini, lagi jering gulat, lagi bertanding menang terus dia, nggak dikalahin. Jadi sampai pas itu ya manusiawi lah kan, pas menang terus agak ada timbul sedikit rasa agak bangga gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, Ali, nanti ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Nanti kamu pergi ke belakang bukit sana, nanti ada orang yang akan bisa mengalahkan kamu. Penasaran Ali. Ali pergi ke belakang bukit, ditunggunya. Datanglah seseorang pakai topeng. Nggak kelihatan wajahnya kan, pakai topeng gitu di besar. Udah, bergulat mereka. Ini nggak ada penonton. Berapa kali set tap tumbang. set tumbang, set tumbang. Berapa kali Ali keluar jurus, berapa kali tumbang juga sama orang yang bertopeng. Sekali dibuka, siapa engkau? Kok bisa dengan mudahnya mengalahkan aku, kata Ali bin Abi Thalib. Dibukalah sorban Rasulullah. Ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW kuat, manusia sempurna. Ini secara fisik, secara kekuatan beliau sempurna, secara nasab. Bahkan kalau wajahnya itu luar biasa. Sahabat itu di dalam kitab Syama'ilun Nabi SAW juga diterangkan. Ada sahabat ketika melihat Rasulullah SAW, ketika pas itu bersamaan dengan purnama. Ada purnama, nah dia purnama lagi indah-indahnya, lagi full, terus ada Rasulullah SAW, dia melihat, berkumpul sama Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu iseng melihat bulan sama Rasulullah. Sebentar dia melihat bulan, sebentar dia melihat Rasulullah. Ternyata dia bilang,
Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama. Pada saat itu Rasulullah SAW lagi sedang menggunakan pakaian warna merah. Jadi luar biasa Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Akhlak beliau itu luar biasa. Seringkali orang yang dulunya benci kepada beliau sebelum masuk Islam, setelah melihat akhlak beliau itu jatuh langsung mau masuk ke Islam, luluh hatinya melihat kepribadian Rasulullah SAW. Misalnya ketika beliau berdakwah ke Taif, kita lihat pas beliau ditolak di Mekah, jadi beliau pada saat itu ada wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah ke Taif, beliau pergi ke Taif, berdakwah ke Taif. Tapi di Taif bukan dapat sambutan yang hangat, bukan dapat senyuman. Kalau ustadz-ustadz yang terkenal sekarang kan kita lihat, ustadz siapa itu kalau diundang penyambutannya luar biasa, satu lapangan penuh. Ustadz yang viral lah kan itu di sosial media kita lihat, masjid penuh, disambut hangat sama orang-orang. Tapi beliau ini enggak, bukan sambutan yang baik didapatkan, tapi malah dilempari. Enggak hanya dilempari dengan kata-kata yang kasar, juga dilempari dengan benda-benda, dengan batu-batu dilempari. Sampai beliau pas mau pulang, beliau bersandar ke pohon kurma. Datanglah malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, angkat tanganmu, berdoa agar kalau engkau perintahkan aku untuk menghempaskan bukit, membalikkan bukit untuk penduduk Taif, aku laksanakan, akan aku perintahkan 2 malaikat penjaga gunung itu untuk menghimpit penduduk Taif dengan gunung. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, apa? Ini beliau, akhlak beliau, sabarnya bukan main. Ya Allah, saya nggak tahu kalau saya di posisi Rasulullah SAW. Makanya saya nggak jadi nabi ya. Makanya kita nggak jadi nabi. Nah, Rasulullah SAW jadi nabi ya pantas. Memang beliau itu sabar luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fa'innahum qaumul la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu nggak tahu, biarin aja. Jadi nggak apa-apa. Aku berharap di generasi mereka nanti ada generasi-generasi Islam. Anak cucu cicit mereka nanti banyak yang memeluk Islam. Nanti berdoa, Rasulullah SAW mendoakan seperti itu. Ternyata apa? Sampai Rasulullah SAW mendoakan seperti itu. Saking agungnya akhlak beliau. Kalau saya, kalau kita, bayangkan di posisi Rasulullah, datang baik-baik, ngajak orang buat baik, tapi dilempari, dicaci maki, lemparinya sampai berdarah-darah lagi. Allahu Akbar. Kalau kita datang malaikat Jibril nawarkan seperti ini, udah habis mungkin penduduk Taif. Kalau saya pribadi yang mungkin habis, nggak tunggu lama penduduk Taif habis. Ya, makanya kita nggak jadi nabi ya. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku jadi nabi. Orang sekarang nih banyak mau ngaku jadi nabi, mau apa dapat wahyu, bilang dapat wahyu. Jadi nabi itu nggak gampang, nggak gampang. Jadi beliau ini luar biasa, akhlaknya sempurna. Jadi semua sempurna. Kalau beliau punya Instagram pada saat itu, mungkin nggak tahu banyaknya followers beliau. Kalau beliau punya Instagram, memang enggak kan? Kita nggak ketemu dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nah, ini sampai di Al-Quran juga itu Allah Subhanahu Wa Taala saking mengagungkan Rasulullah, nggak pernah Allah itu memanggil dengan panggilan nama. Yang nabi lain Allah panggil ya Musa ya Musa, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Semua pakai nama, ya Ibrahim, mu'afid an hada. Pokoknya semua itu pakai nama, ya Syuaib, ya Lut, ya pokoknya semua itu pakai nama. Allah memanggil para nabi. Melainkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Allah panggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Bahkan ketika Isra Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ke Rasulullah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Pakai ayyuhan nabi, enggak dipanggil nama. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah, memuliakan kekasihnya. Jadi kita gini ya. Jadi kita dengan hal-hal itu kiranya wajar lah kalau Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman kita
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna iman kita sampai kita itu mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai kedua orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kita boleh cinta dengan orang, boleh. Mungkin ibu cinta dengan suaminya, bapak cinta dengan istrinya, boleh. Itu lumrah kan? Lumrah sebagai orang Islam, sebagai manusia cinta. Ya, tapi jangan cinta itu melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saking sebegitunya. Ini yang ngomong pantas, memang pantas beliau dicintai. Kalaulah saya yang ngomong kayak gitu, siapa saya? Orang pasti bilang, kalian harus cinta saya. Orang pasti bilang, siapa lo? Pasti orang jawab seperti itu orangnya. Ya, siapa saya? Siapa Nizar gitu kan? Mau dicintai gitu. Ya beliau Rasulullah SAW. Memang pantas dicintai. Bahkan jangankan orang muslim, ayah bunda. Orang non-muslim aja kalau membaca sirah, membaca sejarah hidup Rasulullah SAW itu terkagum-kagum. Bahkan Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, itu meletakkan nama Nabi Muhammad SAW paling pertama. Bayangkan, padahal beliau non-muslim. Beliau non-muslim yang menulis itu. Michael Hart bukan orang Islam. Nama aja udah ketahuan kan Michael Hart. Bukan orang Islam. Tapi beliau meletakkan nama Rasulullah SAW paling pertama. Banyak sekali orang-orang yang tergugah hatinya ketika membaca sejarah hidup Rasulullah SAW, bagaimana pribadi hidup Rasulullah SAW. Jadi kalau mau belajar Islam itu belajar dari Islam. Jangan nanti ada orang bilang teroris, Islam ini ngajarkan teroris, nggak kayak gitu. Lihat kepribadian Rasulullah SAW gimana. Belajar Islam, jangan lihat dari orangnya. Gitu. Karena orangnya memang kadang nggak semua itu. Lihat langsung dari agamanya, bagaimana ajaran agama. Kayak gitulah, perhatikan. Orang menganggap Islam teroris ini karena mereka belajar Islam nggak dari Islamnya. Mereka melihat orang dan itu orang yang nggak jelas asal-usulnya, ngaku Islam, bilang ngebom orang, jihad, entah kan pemahaman disesatkan oleh pemahaman seperti itu. Jadi kita wajar kiranya kalau kita diperintahkan untuk beriman kepada beliau, bahkan melebihi bercinta kepada diri sendiri. Kita harus cinta kepada beliau. Nah, sahabat itu cintanya bukan main. Ayah bunda sekalian, cintanya para sahabat ke Rasulullah SAW itu bukan main. Nah, ada suatu riwayat ketika itu sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu Rasulullah. Sampai-sampai itu kalau malam aku ingat kamu. Siang aku ingat kamu. Mau tidur aku ingat kamu. Mau makan juga ingat kamu. Nah, gitu. Kayak lagu jadi. Jadi pokoknya senantiasa ingat Rasulullah SAW. Sampai itu ketika aku berada di dalam rumah, aku mau cepat-cepat besok ketika malam. Aku ingin bertemu engkau, wahai Rasulullah SAW. Sahabat sampai berkata seperti itu. Dan beliau melanjutkan berkata seperti ini. Tapi kadangkala aku terpikir Rasulullah. Suatu saat engkau akan wafat. Aku juga akan wafat. Engkau kalau masuk surga, pasti engkau masuk surga ya. Pasti Rasulullah SAW adalah tingkatan tertinggi. Sedangkan aku entah tingkatan berapa Rasulullah. Aku khawatir di akhirat nanti, di surga nanti aku nggak ketemu engkau lagi. Gitu. Sampai sahabat mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW apa? Rasulullah SAW mendengarkan perkataan sahabat itu, cerita sahabat itu, beliau diam sampai turun wahyu. Jadi Rasulullah gini ya, Rasulullah itu nggak pernah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu berbicara apa segala macam, menyatakan, bertindak itu nggak sembarangan, bukan karena hawa nafsu beliau, tapi melainkan apa yang diwahyui sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi beliau diam nunggu wahyu datang, turunlah surah An-Nisa ayat ke-69 kalau saya nggak salah. Ya, wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Dan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, di surga nanti akan dibersamai. Orang-orang itu akan dibersamai dengan minan nabiyyin, dengan para nabi. Artinya kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita akan disamakan dengan Rasulullah SAW. Kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kita masuk rombongan Rasulullah SAW. Wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, dengan orang-orang yang benar, wasyuhada, dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan dengan orang-orang soleh. Nanti kita dibersamakan kalau kita taat kepada Allah dan hari akhir. Jadi gitu. Mendengar itu sahabat gembira. Jadi ini asbabun nuzul ayat itu ya. Jadi kayak gitu. Sahabat saking cintanya seperti itu. Jadi pertanyaannya, kita udah cinta belum kepada Rasulullah SAW? Kita udah cinta belum kepada Rasulullah SAW? Kalau udah cinta, apa buktinya? Cinta itu butuh bukti. Benar nggak, Angga? Ya, benar. Betul. Kan? Cinta itu butuh bukti. Bukan modus belaka. Jangan pakai modal dusta. Aku mencintaimu, tapi nggak ada bukti. Apa buktinya? Kalau cewek kan, kalau dibilang aku cinta kamu, cewek biasanya bilang kapan datang ke rumahku. Nah, kayak gitu, itu kan buktinya datang ke rumah ceweknya, melamar atau apa, itu baru bukti cinta. Ya kayak gitu. Cinta harus butuh bukti. Jadi bukti kita cinta Rasulullah SAW itu apa? Udah cinta belum kita kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, cirinya ada beberapa. Sebenarnya banyak cirinya. Teman saya ambil yang paling dasar ini, yang paling menonjol ya, yang paling apa ya? Pokoknya yang paling menonjol cirinya itu yang pertama. Orang kalau cinta kepada seseorang, pasti kita banyak menyebut namanya. Benar kan? Ya, moderator ya. Moderator kita nih pengalaman nih kalau dalam hal cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, pasti kita sering menyebut namanya. Sebentar-sebentar, oh bahas dia. Ya, ibu, bunda-bunda ini pasti gitu dulu kan ya. Pas awal-awal kenal sama ayahnya, sama suaminya atau apa, pasti siang malam ingat dia. Bentar-bentar kepikiran dia, bentar-bentar nyebut nama dia. Ya kayak gitu ya. Yang orang jatuh cinta, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Sering nama dia yang disebut. Apa-apa dalam topik pembicaraan sebentar-bentar bicara tentang dia. Oh, dia gimana sih? Oh, si doi ini udah makan belum? Kayak gitu. Kayak gitu terus. Orang cinta pasti kayak gitu. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW seperti itu. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah SAW, pasti topik pembahasan kita itu sebentar-bentar mengenai Rasulullah SAW. Sebentar-sebentar kembali ke hadis Rasulullah SAW. Sebentar-bentar mau membicarakan tentang Rasulullah SAW. Sebentar-sebentar banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Gak ada ruginya salawat, ayah bun. Ini juga kalau mau mengupayakan agar kita cinta kepada Rasulullah, itu banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Insya Allah nanti Allah anugerahkan kita, hati kita ini cinta kepada beliau. Perbanyak salawat kepada beliau. Sehari 100.000 atau berapa kali. Perbanyak. Nggak ada batasan. Rasulullah SAW memang memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Banyak ucapan salawat. Ini amalan yang satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala pun melakukan. Salat kita diperintahkan lakukan, tapi Allah tidak melakukan. Zakat, puasa, Allah tidak melakukan. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Dan beliau juga, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun melakukan. Di dalam Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak-bapak, ayah-ayah pasti hafal ini. Kalau nggak hafal ayat ini, saya curiga Jumatnya di mana ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah dan para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya salawat. Allah juga bersalawat. Cuman bedanya gini. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat,
itu berupa rahmat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan doa, kalau malaikat juga doa. Tapi doa itu jangan pikir untuk Rasulullah SAW. Enggak. Rasulullah SAW enggak butuh. Karena Rasulullah SAW udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah menjadi Habibullah. Namanya saja sudah disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Jadi beliau itu sudah dijamin kemuliaannya, surganya udah. Beliau enggak butuh lagi doa. Tapi yang butuh siapa? Yang butuh salawat itu kita. Kita yang dapat feedbacknya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita yang dapat rahmat. Kita yang dapat cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyaklah salawat. Amalan manusia, kata Syekh Ali Jum'ah, itu berpotensi tertolak dan diterima. Kecuali salawat kepada Rasulullah SAW. Kita bisa ditolak amalan kalau kita riya, kalau kita ujub, kalau kita sum'ah, ingin popularitas, mengejar ridho manusia, itu ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau salawat, kita riya juga itu diterima. Dan para ulama mengatakan seperti itu. Saking agungnya salawat. Tapi bukan ini berarti membenarkan riya ya, enggak. Riya itu tetap salah, riya itu tetap dosa. Tapi ini berbicara tentang salawatnya itu. Salawatnya tetap diterima. Nah, itu. Efeknya tetap dapat. Makanya rajin-rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak dari sekarang latihan sampai nanti timbul rasa rindu banget sama Rasulullah SAW. Itu yang pertama ya, ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang yang mengaku cinta pasti taat, tunduk, patuh ke yang dicintainya. Bagaimana begitu ya? Pasti begitu. Nah, orang kalau udah dimabuk cinta, mau ribuan kilo akan ditempuh. Gunung-gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Demi cintaku padamu, wahai adinda. Seperti itulah kan. Sampai sebegitunya kalau orang udah jatuh cinta. Pasti taat. Karena syair Arab mengatakan seperti ini. Ada sebuah syair Arab. Lau kana hubbuka shadiqan. Seandainya cintamu itu benar, la ata'tahu. Engkau akan mentaati siapa yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dia cintai itu pasti taat. Confirm. Pasti itu udah. Orang kalau cinta apapun dilakukan untuk itu. Jadi ciri cinta kepada Rasulullah SAW apa? Kita buka surah Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah SAW pasti taat dengan Rasulullah SAW. Apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW kita ikuti, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita tinggalkan. Itulah cinta, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita berusaha untuk itu ya. Walaupun sering khilaf, balik lagi. Kadang kayak gitu. Karena taubat juga perintah Rasulullah SAW untuk memperbanyak taubat, istighfar, segala macam. Ya seperti itu. Walaupun bukan berarti orang yang bermaksiat Rasulullah SAW kalau beliau mau taubat. Berarti dia telah mengikuti perintah Rasulullah SAW kalau dia mau taubat dari maksiatnya terus. Nah, gitu. Berkali-kali terjumus maksiat, berkali-kali juga taubat. Seperti itu. Jadi harus mengikuti perintah dan tegahnya Rasulullah SAW. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, tampaknya itu aja, saudara moderator. Senyumannya. Oke. Ya. Dikarenakan tadi pada sesi foto pesertanya sedikit dan sekarang udah bertambah, kita ulang lagi sesi fotonya. Tadi ada yang make up protes belum ikutan foto. Oke, mohon pada peserta buka kameranya, kita ambil sesi foto.
1, 2, 3. Oke, baik. Cukup 1 aja. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Baik di sini kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar atau langsung aja boleh, Tat. Hidupkan mic. Mengingat waktu yang telah masuk sore. Ayo ditunggu pertanyaannya. Baik, Bang, ada 1 pertanyaan, Bang. Mohon dijawab. Bang Ustadz. Ya. Halo. Oke. Oh iya. Saya jawab langsung ya. Langsung aja lebih baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izwan. Bagaimana menurut Ustaz tentang salawat bisa mengabulkan permintaan? Kayak orang-orang bilang, ya udah kita salawatin aja dulu. Ya ini sering ya. Udah jadi zaman sekarang udah jadi tren. Lihat apa-apa, salawatin aja dulu. Bahkan lihat jodoh, lihat orang kalau yang akhwat mungkin lihat ukti-ukti, atau yang ukti-ukti lihat akhwat-akhwat yang ukti-ukti lihat akhwat, ukti yang ikhwan lihat akhwat, lihat ikhwan yang soleh, mungkin yang ukti-ukti lihat primus, pria muka soleh, langsung bilang salawatin aja dulu siapa tahu jodoh. Atau lihat mobil yang bagus, salawatin aja dulu siapa tahu nanti dapat jam tangan atau segala macam kayak gitu. Ya seperti ini. Hal ini pernah dijelaskan oleh para habaib ya. Jadi kita itu bersalawat kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan sesuatu hal itu seperti kita bertawasul, berperantara, berwasilah dengan amal, berperantara dengan amal. Itu ada dicontohkan memang di dalam hadis. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masih pembahasan hadis-hadis yang bab pertama yang tentang niat, yaitu ada ya kalau saya nggak salah ya, itu ada beberapa sahabat yang bertanya yang meminta. Pada saat itu sahabat bukan sahabat juga, kisah orang terdahulu. Konsentrasi saya buyar ini. Kisah orang terdahulu yang terjebak di dalam gua. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan itu tadi, dengan perantara amal soleh. Ya Allah, jika amalku itu memang aku niatkan karena Engkau, tolong ya Allah buka pintunya. Tergeser akhirnya sampai terbuka. Setelah orang yang ketiga berdoa seperti itu ya. Nah, jadi kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Nah, makanya kenapa kita bertawasul dengan suratul Fatihah, sama tadi kayak suratul Fatihah, kayak sholawat. Itu boleh. Sholawat, karena sholawat ini gampang dan pasti diterima, dan juga fadilahnya besar kalau bersolawat kepada Rasulullah SAW gitu. Dan fadilahnya besar, fadilah yang kita dapat kalau dari bersolawat. Jadi banyak orang yang meyakini kalau
dengan bersolawat, mudah-mudahan hajat kita terkabul. Itu berwasilah dan bertawasul namanya. Dan memang kata Umar bin Khattab, setiap amal kita itu, setiap doa kita itu tergantung dinamit, nggak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak mendahuluinya dengan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru bersolawat. Jadi itu nggak ada salah, baik-baik, sah-sah saja, bagus malahan. Tapi jangan cukup disolawatin aja dulu. Tapi nggak bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa? Bilang disolawatin aja dulu dalam hati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, aku mohon dapatkanlah nanti suatu hari aku bisa dapat mobil seperti itu atau mana, minta sama Allah. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Cuman ada pesan dari para habaib tentang masalah ini. Kata beliau ini mengatakan bahwa kalau melihat seperti itu, ingatkan, yakinkan pada diri kita bahwa bersolawat kepada Rasulullah SAW itu lebih agung, lebih besar nilainya daripada benda yang kita mau. Itu warningnya ya, warningnya di situ. Saya ulangi, kita harus yakinkan di dalam diri kita bahwa bersolawat kepada Rasulullah SAW lebih agung, lebih utama daripada mendapatkan benda itu. Kita harus lebih banyak bersyukur karena kita mampu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu, Saudara Izwan, yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Moderator? Ada lagi satu pertanyaan, Tat. Oke. Dari Rahmat Hidayat. Oke, saya langsung ya. Ada dua. One Sodir. Oke, Afwan. Bang Izwan. Sehat-sehat di Malaysia. Insyaallah. Selanjutnya dari Bang Rahmat Hidayat. Ustaz, apakah wasilah itu diperbolehkan dan bagaimana makna wasilah dengan salawat kepada Rasulullah SAW? Boleh berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an ada. Boleh berwasilah dengan amal soleh. Itu tadi sudah saya jelaskan juga hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah menceritakan kisah orang terdahulu itu ketika terjebak di dalam gua. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berwasilah dengan salawat. Itu boleh ya. Dan para ulama sudah selesai bertawasul itu boleh. Dan bagaimana makna wasilah dengan salawat kepada Rasulullah SAW? Ya gitu tadi, kita salawat dan kita berharap dengan salawat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan kita. Itu berwasilah dengan amal saleh. Sebenarnya bukan hanya salawat ya, mau dengan bacaan Al-Quran, mau dengan kalau yang di dalam riwayat itu bahkan karena pernah menghindari dari zina, pernah pernah memberikan air susu itu kepada kedua orang tuanya, padahal saat itu anak istrinya ada di rumah kan, tapi dia memang terbiasa dengan orang tuanya harus minum dulu, ibunya harus minum air susu itu baru mau dikasihkannya ke keluarganya. Jadi saking taatnya kepada ibunya sampai dia bilang, ya Allah, kalau memang itu aku lakukan terlampau, ya Allah, mohon bukakan pintu itu. Dia terbuka pelan, nanti ada lagi yang kedua berdoa, terbuka lagi sampai terbuka. Itu dalilnya dari wasilah ya. Jadi kita boleh berwasilah dengan bertawasul dengan amal soleh, mau dengan bacaan Al-Quran, mau dengan segala macam surah Al-Fatihah, biasa kan kita orang bertawasul itu udah biasa. Jadi boleh ya, sama juga kayak bertawasul dengan sholawat pada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi itu tadi warningnya, saya ingatkan lagi, para habaib memesan bahwa kalau kita bertawasul dengan sholawat, kita harus yakin bahwa sholawat yang kita baca itu lebih agung daripada apa yang kita inginkan, gitu. Ya mungkin itu Saudara Rahmat Hidayat yang bisa saya jawab. Baik, kita tutup aja sesi pertanyaan.
Terima kasih kepada Bang Ustadz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, dan terima kasih antusiasnya kepada peserta yang telah mendengarkan materi pada sore hari ini. Selanjutnya adalah Riyadhah Surat Al-Waqiah. Kepada peserta sekalian dipersilakan untuk membuka Al-Qur'annya lagi, Quran Surat Al-Waqiah. Kepada peserta disilakan. Oke. Oke. Untuk tambahan juga silakan tulis segala hajat-hajatnya atau apa yang diinginkan atau apa yang dihajatkannya agar bisa tercapai. Kita berwasilah ya, bertawasul dengan surah Waqiah dan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan itu bisa tercapai. Nanti akan kita bacakan di akhirnya insyaallah. Baik, mari bersama-sama kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا بتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Al-akhir kalau jangan. Nah, selesai. Oke. Baik, udah selesai ya. Nah, sekarang mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan, kita hadiahkan juga suratul Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, kaum muslimin dan muslimat, kepada guru-guru kita, dan kepada orang-orang terdekat kita. Semoga diberikan kemudahan segala urusannya, dan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, dan diberikan kemudahan dalam keringanan untuk membaca Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa mengamalkan isi-isi Al-Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم ya Allah jika ada di antara kami yang datang pada hari ini membawa berbagai hajat ya Allah
berbagai keinginan yang kami inginkan ya Allah, untuk kebaikan di dunia kami maupun di akhirat kami, jangan Engkau biarkan ya Allah. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah. Jika ada di antara kami yang datang dengan berlumuran dosa ya Allah, jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajatah. Jika ada di antara kami yang datang dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan ya Allah, persoalan sosial dan rumah tangganya ya Allah, mohon jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau berikan solusinya ya Allah. Wala baridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang datang dalam keadaan sakit ya Allah, atau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, jangan Engkau berikan, melainkan Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qaditaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Jika ada di antara kami ya Allah yang datang dengan berbagai hajat ya Allah kepadamu ya Allah, berbagai hal yang kami inginkan kepadamu ya Allah, yang kami mohonkan kepadamu ya Allah, jangan Engkau biarkan ya Allah, melainkan Engkau kabulkan hajat kami dan Engkau permudah untuk kami mendapatkannya ya Allah. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon rahmat-Mu ya Allah, dan berikanlah kepada kami ya Allah solusi di dalam setiap segala permasalahan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan keturunan ya Allah yang menyejukkan mata kami ya Allah, yang soleh dan solihah ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wa amitna bil iman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman, dan bangkitkanlah kami di hari pembalasan, di hari kiamat dengan dalam keadaan beriman ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam surga dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian dari saya. Saya selaku pemateri, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya ada yang kurang enak didengarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun, kepada ayah bunda sekalian saya memohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Ustadz Yuniza yang telah mengisi pada acara sore hari ini, dan para peserta antusias sekali nampaknya ya Bang Ustadz. Demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya selaku moderator pada acara sore hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan dan silap kata yang mengena hati pada ibu, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Jilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.